Al-Ustadz Abu Salim Daulay SSI. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu azim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim dan hormat saya kepada ayahanda, orang tuaku, Ketua BKM Nurul Jalal. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim dan hormat saya ayahanda, orang tuaku, Kepling yang telah berhadir di sini, Ibu Kepling yang juga telah berhadir di sini. Semoga beratnya amanah yang diemban di pundak Bapak dan Ibu menjadi berbuah kebaikan dan surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda, ibunda, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus tentang Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan mengurai tentang ayat yang sangat populer ini. Walaupun kemudian Bapak dan Ibu, saya ulangi, ini bukan Mi'raj yang pertama kali mungkin diadakan di sini. Ini bukan Isra Mi'raj yang perdana diadakan di tempat ini. Tentu, ini mungkin sudah beberapa kali perayaan-perayaan Mi'raj diselenggarakan di tempat ini. Yang paling penting dari perayaan ini, siapapun kita yang hadir di sini, apakah dia pemudanya, apakah kita sebagai orang tua, sebagai oma-omanya, sebagai masyarakat yang ada di sini, sebenarnya adalah jangan kemudian duduk kita hari ini sampai jam 8 sampai jam 12 nanti misalkan, atau jam 8 malam sampai jam 11 nanti misalkan. Kita hanya mendapatkan aspek kesenangan sesaat saja. Maka alangkah rugi, alangkah hancurnya kita, alangkah tidak memiliki manfaat apapun kalau kemudian Mi'raj seperti ini dari tahun ke tahun tidak ada faedahnya. Maka saya menangkap tadi apa yang dikatakan Bapak Kepling, pinomat satu ayat nanti yang dibacakan, satu ayat nanti yang diuraikan, satu ayat nanti yang ditadabburi, satu ayat nanti yang dibacakan tafsirnya, satu ayat disampaikan nanti manfaat dan tujuannya, itu kita bawa pulang. Insya Allah ada manfaat dari Mi'raj yang kita lakukan pada malam hari ini. Yang terpenting adalah sasaran yang tepatnya adalah pemuda. Kita harapkan pemuda-pemuda yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini adalah pemuda-pemuda yang insya Allah kita aminkan bersama, mereka semua ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar saya mendengar, 3 bulan saya tinggal di Tanjung Balai ini. Memang saya asli orang Tanjung Balai, tapi gemetar kita melihat 3 bulan ini rangkaian peristiwa-peristiwa buruk terjadi di Tanjung Balai. 2 hari yang lalu dihebohkan lagi Tanjung Balai. Sewaktu khutbah Jumat saya sampaikan juga, turun saya
pelaksanaan khutbah di salah satu daerah, di salah satu tempat, salah satu masyarakat mengatakan, naudzubillah, jangan sampai terjadi di Pulau Semar dan di tempat kita ini. Jangan sampai terjadi. Bagaimana caranya agar tidak terjadi? Nanti di ujung segmen acara Mi'raj pada malam hari ini akan kita sampaikan. Makanya saya sebagai orang yang tinggal di tempat ini bertanggung jawab ayahanda. Saya orang yang tinggal di tempat ini sangat bertanggung jawab. Bagaimana kemudian penyakit-penyakit masyarakat terminimalisir di tempat ini. Demi Allah, saya yang tinggal di sini bersiap demi Allah tempat dan waktu. Kalau kemudian anak remaja masjid menginginkan waktu saya siap. Jangan sampai ada iming-iming apapun. Insya Allah saya siap. Karena orang Medan saja bisa kita didik. 5 tahun saya tinggal di Medan. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk riya. 5 tahun kita tinggal di Medan. Kita kumpulkan anak remaja masjid. Alhamdulillah dapat 30 orang. Kita didik sampai 2 tahun. Alhamdulillah Pak Ulong tersisa 2 orang. Tapi alhamdulillahnya apa? Target saya tercapai. Saya berdoa mudah-mudahan target kita di sini juga tercapai. Makanya saya tadi tanya sama abang saya, Bang Zaki. Saya tanya sama ayahanda Ulong, macam mana anak muda di sini setingkat SMA sampai setingkat SMP kelas 3 SMA ke atas, berapa populasinya? Saya tanya tadi sama Bang Zaki. Kenapa? Insya Allah rumah saya yang di belakang pentas ini, kalau kemudian mereka siap ba'da zuhur sampai asar, insya Allah rumah itu bisa kita didik untuk mendidik anak-anak muda kita. Demi Allah, tanpa ada iming-iming rupiah sepeser pun. Kenapa? Udah kita coba Bu di Medan sana. Itu tadi 30 orang yang siap kita didik, kita lakukan di rumah kita, dibina di rumah kita. Malam Selasa pelajaran tahsin Al-Quran, malam Kamis belajar fikih, belajar akhlak, belajar tauhid, bervariasi kita buat materinya. 2 tahun kita buat, alhamdulillah dari 30 orang tersisa 2 orang laki-laki. Sewaktu saya pindah ke Medan menangis dia. Kenapa? Sepeninggal saya dia sudah bisa menjadi imam di masjidnya. Sepeninggal saya dia sudah menjadi imam. Di setiap saya khotib di masjid tempat tinggal saya tak mau lagi menjadi imam setelah saya berkhutbah. Setelah saya berkhutbah, saya serahkan sama dia. Atau sebelum saya mengetahui jadwal khutbah saya sudah saya sampaikan sama dia. Irsan namanya. Nanti kalau memang aktif YouTube-nya mungkin dibacanya atau dilihatnya YouTube ini. Saat abang hari Jumat akan datang sebagai khotib, antum imamnya. Semangat kita, enak kita ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana tidak enak kita? Bagaimana tak senang kita? Setelah kita turun dari mimbar melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, dia sudah mampu membaca Fatihah dengan tartil. Dia sudah mampu membaca Sabbih isma rabbikal a'la dengan tahsinnya. Dia sudah mampu membaca Wadduha dengan selesai dengan tartil dan bagus bacaannya. Bangga kita. Walaupun kemudian dari hasil didikan yang 30 orang menjadi 2, tersisa 2, bangga kita. Doakan saya ibunda, saya siap untuk anak-anak muda yang kelas 3 SMP sampai SMA atau kuliah. Rumah saya siap untuk tempat pendidikan anak muda di tempat kita ini. Siap Bu, bantu saya Bu. Wah, tak ada yang menjawab, berarti usah pasak dari tiang saja nih ha. Bismillahirrahmanirrahim Bu, siap Bu? Siap Bu ya? Siap kamu turun tangan Bu. Siap yang ikhlas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Kata yang pertama dalam surah Al-Isra adalah subhana. Makanya ibu, ketika kita berbicara tentang kaidah subhana ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca atau mengamalkan setelah sholat subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebenarnya 1 saja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap menjadi 100. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis nabinya, Allah ampuni segala dosa-dosanya walaupun
dosanya sebanyak buih di lautan. Dengan sekadar membaca subhanallah 33 kali, dengan sekadar membaca alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan plus ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita sekalipun sebanyak di buih lautan. Tadi saya sholat isya di salah satu musola, saya menjadi inspirasi aktivitas bapak-bapak yang ada di musola itu, dan insya Allah juga bisa kita terapkan di Masjid Nurul Jalal ini. Bagaimana kemudian masih natural dan alami aktivitas-aktivitas ibadahnya. Maksudnya apa Ustaz? Ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, satu, tak ada jemaah yang pulang. Yang kedua, imam dan makmum bersama-sama secara serentak membaca zikir berjemaah. Makanya insya Allah ayahanda Pak Ulong, ini coba kita normalisasi kembali, coba kita biasakan kembali. Walaupun kemudian kalau kita buka tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam bab tentang amalan-amalan zikir setelah sholat, ada yang memang tidak kita masukkan, ada yang kita masukkan, ada memang yang dianjurkan, tapi memang tidak dianjurkan. Dalam bab hadis sahihnya, yang tidak dianjurkan maksudnya adalah mungkin secara redaksi hadis sahihnya, tapi mungkin dalam apa-apa yang telah disampaikan ulama. Tapi kemudian yang paling penting adalah rindu kita. Apa kerinduan kita? Astagfirullahaladzim. Kata imam, makmum mengucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya sampai kapan kita ikut bersama? Sampai kemudian walhamdulillahi rabbil alamin dalam doanya. Jadi kita tidak menginginkan mi'raj pada malam hari ini hanya obral-obral teori saja, tapi insya Allah selaku saya yang tinggal di sini, ada beberapa hal wasiat dan pesan-pesan yang mungkin saya inginkan di tempat ini. Insya Allah bisa kita aplikasikan bersama. Cocok Bu? Cocok. Kita buat Bu. Ayahanda kita buat. Memang agak susut ini saya tengok memang. Kalau kami sholat isya dan maghrib berjamaah, banyak juga saya tengok yang belum nampak. Tapi husnuzon mungkin tak di sini. Undangan mungkin kayak Jumat. Cuma kalau sempat ketahuan dia menonton Indosiar malam nih, apa kita doakan Bu? Yang ketupat kepling tadi lah, kita doakan dapat hidayah. Ya Bu ya, jangan malah dinyepeti. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Menasihati manusia itu harus dengan hikmah. Maka subhana, memperbanyak kalimat subhana. Kapan itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhana dibacakan pada saat dimanapun kita berada. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu siang. Bagaimana caranya? Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu materi yang pertama dari surah Al-Isra ayat yang pertama, bahwasanya diawali dengan subhana. Yang kedua alladzi asra. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus jelas kita urai apa yang dimaksud dengan surah Al-Isra ayat yang pertama, sehingga nanti di ujungnya dari surah Al-Isra ini kita sudah menemukan apa yang kita harus lakukan sepulang dari tempat ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ibunda yang dirahmati Allah, pesan Mi'raj yang pertama adalah hendaknya lisan kita ini lebih banyak mengucapkan subhanallah daripada kalimat-kalimat yang lain. Kenapa? Karena kita diberikan kabar bahwasanya salah satu peristiwa yang besar dialami oleh Rasulullah SAW. Makanya pelajarannya adalah setiap ada
peristiwa yang baik yang dia itu di luar nalar kita. Salah satunya adalah yang dianjurkan mengucapkan subhanallah. Pelan-pelan. Kapan subhanallah kita ucapkan? Subhanallah kita ucapkan apabila sesuatu yang terjadi yang kebanyakan orang belum mampu untuk melaksanakan itu. Beda dengan Masya Allah. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membedakan kapan mengucapkan subhanallah, kapan mengucapkan Masya Allah. Kalau mengucapkan subhanallah tatkala kita melihat atau mengalami sesuatu itu jarang terjadi, apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dia adalah peristiwa yang positif, maka layak diucapkan subhanallah. Dari sekian banyak anak muda yang ada di tempat kita ini, ada berapa persentasenya yang telah dilakukan oleh qori kita tadi? Saya ulangi, saya tanya tadi ayahanda ulang, berapa kakak kita tinggal di sini? Hampir mungkin 300 dan 500. Berapa persentasenya anak muda yang bisa semerdu tadi bacaan Al-Qur'annya? Makanya dengan merdunya bacaan Al-Quran anak muda tadi, layak kita mengucapkan subhanallah satu sisinya. Tapi kalau kemudian ada 100 anak muda yang sebaya dia di tempat ini, ada 50 anak muda yang sebaya dia di tempat ini, ada 30 anak muda yang sebaya di tempat ini, tapi orang tua tidak peduli untuk melihat baca Al-Qur'annya, orang tua tidak peduli dengan Al-Qur'an anaknya, orang tua tidak peduli dengan agamanya. Padahal kata Sulaiman Rasyid dalam fikih Islamnya, ada 3 hak orang tua terhadap anak-anaknya, ada 3 hak orang tua kepada anak-anak saya, ada 3 hak orang tua kepada ibu terhadap anak-anak ibu. Yang pertama, ajarkan Al-Quran padanya. Yang kedua, berikan nama yang terbaik padanya. Yang ketiga, nikahkan dia nanti kepada orang yang soleh atau yang solehah ketika dia telah dewasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berat tanggung jawabnya kalau kemudian sepeninggal kita nanti anak-anak kita tidak mampu selevel yang dibacakan oleh qori kita tadi. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah di dalam surah Al-Qur'an, surah Ibrahim ayat ke-9, bahwasanya hendaklah orang-orang tua ini takut, hendaklah saya ini harus takut. Bagaimana kemudian nanti ketika nama kita diumumkan di Masjid Nurul Jalal ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata anak-anak kita lemah dalam Al-Qur'annya. Makanya pesan-pesan Mi'raj ini tidak hanya sekedar mengobrol-obrol kata-kata saja, tetapi saya ikut bertanggung jawab mungkin, Bapak BKM harus bertanggung jawab mungkin, orang-orang kaya yang ada di tempat ini harus bertanggung jawab mungkin. Kalau ada orang kaya enggan dan tidak mau mengeluarkan uangnya dia jihad di jalan Allah di masjid ini, tak berkah nanti hartanya, rusak nanti rumah tangganya, tak baik nanti anak-anaknya, akan membuat rusuh nanti perkara-perkara kebaikan di tempat ini. Kalau kemudian ada orang-orang kaya sebenarnya dari sisi finansialnya tak mau menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu fungsi dan tugas kita kepada anak-anak kita adalah mereka-mereka ini harus senantiasa bagus membaca Al-Qur'annya. Kemana kita tadi? Rupanya tadi kalau nenek saya datang tadi, bahkan ini saudara saya ini. Kalau ayah Wulung tadi bilang berarti saudara ini. Insya Allah kalau mereka siap dan beliau ini siap, sudah layak ini ayahanda. Tak cocok kita lagi jadi imam. Karena dalam bab imam sholat itu salah satu yang paling penting adalah suaranya suaranya bagus. Kalau kami ini kayak kenalpot di soko kami, tak cocok yang dipadu-padukan ini. Makanya saya berharap anak muda yang baca tilawah Quran tadi kita daulat untuk menjadi imam di Masjid Nurul Jalal. Mudah-mudahan dia mau. Kalau tak mau dia, kita bukan ayahanda. Itu iming-iming ayahanda ya. Entah itu, entah duit, entah bini, macam lah nanti. Kita siapkan. Bapak Ibu, yang pertama subhana.
Sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang harus kita ucapkan subhanallah. Kenapa? Allah ingin mensucikan peristiwa itu dari orang-orang yang tidak percaya. Makanya memang peristiwa Isra Mi'raj itu ada dua abu dia. Ya Pak ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bu, ada dua abu. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Jahal. Kalau Abu Bakar tak apalah diuraikan panjang lebar tentang peristiwa Isra Mi'raj, apa langsung kata Abu Bakar? Aku percaya. Disitulah asal usul dia diberikan nama As-Siddiq. Saya ulangi, kenapa kronologisnya Abu Bakar itu disebut As-Siddiq? Orang yang sangat jujur dan orang yang sangat membenarkan perkara-perkara yang dialami Nabi, karena dia tidak meragukan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas lagi jam beginilah, jam begini, siap-siap Isa, berbaring Rasulullah di kamarnya bersama paman dan sahabatnya. Saya ulangi, Rasulullah berbaring bersama paman dan sahabatnya. Pamannya bernama Za'far, pamannya bernama Hamzah, sahabatnya bernama Za'far. Saya ulangi Bu, yang pertama sahabatnya adalah bernama Za'far, pamannya bernama Hamzah. Golek-golek, tapi itu tadi tak nonton di Indonesia, tak nonton ku menangis dia. Golek-golek Nabi dengan sahabat dan pamannya. Tiba-tiba datang 3 malaikat yang dikomandoi sama malaikat Jibril. Nanti ada adik-adik yang mau bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih duit nanti. Masih ada yang fokus ya? Ada duit ini ha? Fokus. Kalau fokus nanti kita kasih pertanyaan, Ustaz kasih duit. Siap? Dengarkan ceramah Ustaz. Datang orang tuh kan? Mantap gua. Jadi iming-iming anak-anak biar tak sibuk sembahyang maghrib, setiap masuk kasih duit. Setiap masuk kasih. Nampak wajah pengungsi. Masya Allah. Saya buat begitu ayahanda ulang. Saya buat begitu di salah satu daerah. Tapi waktu itu saya masih SMA, sebatas manalah duit saya. Galau saya, tak ada remaja masjid Pak. Dia azan, dia qomat, dia juga menutup masjid. Jadi kami galau, ada 2 orang. Namanya masih SMA di MPI waktu itu. Apa target kami? Target kami itu dari saya beli susu 2 kaleng. Dari kawan saya ini beli roti yang harga 5.000. Adik Unibis itu apa namanya? Adik Unibis lah saya bilang. Dapat kami Bu 3 hari 3 malam 2 sak anak muda datang. 2 sak. Sak keempat yang mana Ustaz? Kosong balik. Tak ada, kenapa? Tak ada susu, tak ada roti. Berapa impak masjid kita? 16 juta. Kalau kemudian orang di tiap hari dikasih 2.000, kira-kira datang Bu. Udah begini kan lupa ulang, udah tak jadilah. Tak suruh dia dengan ceramah awak. Udah manggau kepala Bu. Sering saya bilang ceramah-ceramah di masjid, ini eranya milenial, eranya digital, eranya media sosial. Pernah saya ceramah di salah satu masjid Medan sana. Masjidnya itu sudah punya tempat minum dan satu lagi yang menjadi penarik, bahkan banyak masjidnya itu sudah disediakan wifi. Udah sediakan wifi Pak, subhanallah lah. Apalagi masjid di pinggir pasar. Kami pikir anak remaja masjid yang paling banyak, rupanya tidak. Yang paling banyak itu Grab sama Gojek. Kenapa? Karena di situ tempat mereka charger dan ngisi pulsa mereka itu biar lebih tetap eksis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal mungkin nanti di akhir-akhir acara ini permintaan kita bersama. Wabil khusus nanti kita sebagai jemaah dan kita sama ibu-ibu ini. Bangga saya malam di bangga karena 3 bulan saya tinggal di sini tak pernah saya lihat di masjid sebanyak ini ibu-ibunya. Makanya saya ingin bertanya ini, apa masalahnya kira-kira? Rame Mi'raj tak rame di masjid. Kalau imamnya tak bagus, salah satunya saya, kita ganti.
Kalau azannya tak enak, mungkin saya nanti yang tak azan atau ada yang azan yang tidak enak, kita evaluasi. Atau bawa payung 10 kilo baru datang ke masjid. Kata mungkin nanti akan kita urai insya Allah, tapi tak tahu sampai berapa jam ini. Jam 11 kita berhentikan saja. Ayahanda ibunda yang dirahmati Allah, satu tadi bahwasanya mengucapkan subhanallah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pesan kita kepada anak-anak kita ini, jangan sampai kemudian terus begini saja. Ada kawan saya di kampus dari perbandingan agama, mereka bilang begini, ini rahasia kita, Bu. Orang perbandingan agama, salah satu target misionaris itu adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saya yakin, ayahanda ulang, saya yakin Bu, saya yakin kalau kemudian masing-masing kita yang hadir di sini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, apa pesan ayat ini? Ternyata tempat yang paling baik di dunia ini adalah ternyata tempat yang paling baik di dunia ini adalah ternyata tempat yang paling baik di dunia ini adalah masjid. Kalau semua individu masyarakatnya langkah-langkah kaki-kaki yang sehat itu melangkahkan kaki ke masjid, saya yakin 1 tahun ini apabila masyarakatnya terus harusnya deras masuk ke dalam masjid di setiap 5 waktunya, saya yakin tak ada perzinahan di tempat ini, saya yakin tak ada perselingkuhan di tempat ini, saya yakin berkurang populasi narkoba di tempat ini, saya yakin tak ada anak SMP yang merokok di tempat ini, saya yakin tak ada lagi anak gadis yang berani menunjukkan auratnya di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak lalu. Nek, tak foto dulu Nek. Masih lalu Nek. Itu apa itu? Tunggu kan itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita urai hukumnya 10 menit lagi. Kena 1 jam aja lah ceramah maulid nih, mi'rajnya Ayahanda. Kita urai hukumnya. Apa hukum laki-laki ke masjid? Apa hukum perempuan ke masjid? Ini akhir dari acara ini. Laki-laki ke masjid variasi. Jumhur mengatakan laki-laki fardu kifayah ke masjid. Imam Hambali mewajibkan laki-laki ke masjid. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendengarkan kumandang azan, barang siapa yang mendengarkan kumandang azan. Jadi mohon Bu, mohon, kalau azan berkumandang di tempat kita ini, salah satu bentuk menghormati azan, televisi Ibu dimatikan. Cocok Bu? Agak merah-merah aku tengok mukanya. Cocok Bu? Cocok. Setidaknya sebagai bentuk penghormatan. Kalau televisi hidup matikan, kalau sedang berbicara hentikan. Kita jawab panggilan azan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendengar kumandang azan, kalau kemudian dia tidak mau menyegerakan datang ke masjid, maka kata Rasulullah, tak ada sholat lagi. Siapa yang bilang Bapak? Rasulullah. Kata Rasulullah secara konklusinya, tak ada sholat untuk laki-laki yang tidak sholat ke masjid. Artinya apa? Mungkin secara mendasar, kalau belum kita telaah secara hadis ini, dikatakan bahwa sia-sialah laki-laki sholatnya di dalam rumah. Jadi saya WA Ustaz saya, guru saya di MPI, saya screenshot, saya kirim screenshot itu ke WA-nya, karena tak mungkin, agak ragu juga saya kan. Syarahnya saya mintalah sama guru saya, mu'alim, guru YMPI, sekarang berkiprah di Medan sebagai kepala KUA di Medan Barat. Mu'alim, apa maksud hadisnya nih mu'alim? Laki-laki tak sembahyang ke masjid, tak ada sholatnya kata Rasulullah mu'alim. Ini sedikit kabar baik untuk bapak-bapak yang malas ke masjid, tapi
jangan sampai menjadi acuan. Itu pula yang pengen kita kan. Apa kata mu'alim? Oh ini Ananda katanya sama saya. Maksud hadis ini yang tak diterima sholatnya itu tidak sempurna pahala sholatnya. Agak lapang bapak-bapak itu. Oh betul. Tidak sempurna pahala sholatnya. Tapi di khutbah Jumat kemarin saya katakan ada yang lebih tajam ayahanda. Tapi saya sia-sia kayaknya menyampaikan hadis ini. Kenapa? Orang yang sudah rajin ke masjid yang mendapat setengah mahir tak cocok lagi. Tapi begitu pun kita sampaikanlah. Karena kata Rasulullah, orang yang munafik itu adalah orang yang tidak mau bersegera menunaikan sholat berjamaah di masjid pada waktu subuh dan isya. Ada redaksi hadis yang satu lagi. Redaksi hadis yang satu lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahanda ya, mohon izin saya bacakan hadisnya. Ibunda mohon izin saya bacakan hadisnya. Man taraka salat al-asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, cuma satu sholat saja. Man salata tarakal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, apakah secara sengaja dengan sendirinya di rumah atau secara sengaja tidak mau melaksanakan ke masjid, fahuwa ahbatu amaluh. Keras sekali ancaman Rasul ini. Fahuwa ahbatu amaluh, semua kebaikan yang dianggap Allah sia-sia. Saya ulangi, orang yang meninggalkan sholat asar, apakah meninggalkan secara berjemaah atau meninggalkan di rumah tidak mau sholat asar, semua kebaikannya dihapus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian dianggap seorang istrinya dia adalah suami yang baik, sebenarnya tidak ada lagi kebaikan seorang suami kata Allah apabila tak mau melaksanakan sholat asar berjemaah. Kalau kemudian dipandang masyarakat dia adalah orang yang dermawan, yang ahli sedekah tapi tak mau sholat asar berjemaah, kata Rasulullah, pahala kebaikan sedekahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hanya sekedar meninggalkan satu waktu sholat saja. Kita kasih iming-iming yang lain. Insya Allah besok kita laksanakan. Man sholat isya fil jamaah, kata Rasulullah, man sholat isya fil jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Orang yang melaksanakan tadi isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia itu melaksanakan sholat setengah malam. Setengah malam itu kira-kira jam 8 sampai jam 12. Tapi ada hadis lanjutannya, man sholat subha fil jamaah. Ini luar biasa. Bismillah, semoga turunlah keberkahan hadis ini sama kita. Dah lebih saat ini ayahanda saya bacakan. Man sholat subha fil jamaah, kalau orang yang ada di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama qama shallal lailu kulluh. Faka'annama shallal lailu kulluh, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Jalal, maka dia seakan-akan, kata Rasulullah, sholat sepanjang malam. Kalau isya berjamaah seakan-akan sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laili kulluh, ibunda, pahalanya itu seperti sholat sepanjang malam. Hadis yang berikutnya, man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh fil jamaah, jangan berjamaah, fahuwa dhimmatullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sholat subha fil jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Jalal, fahuwa dhimmatullah, maka Allah akan senantiasa menjaga dia sampai dia pulang. Dan 3 hadis jam, kalau tak ada juga yang kono ku baca hadis yang ketiga. Mudah-mudahan besok rame. Tak ada jawab. Ketua tu mah. Gimana Pak Ulum? Atau memang harus kita kasih duit juga mungkin. 5.000 satu pahala. Di Sabtu gitu buat di balik-balik sajadah itu. Bu, lebih mantap duit atau pahala bu? Allah bayar. Mandama. Betul pahala bu? Kalau betul kita tengok besok subuh ya. Kan tak ada kan? Inilah kawan yang nonton sinetron Tuhan. Hadis yang ketiga,
Allahumma ja'al li ummati bukuriha, kata Rasulullah. Allah itu senantiasa berdoa untuk rezeki seorang hamba yang melaksanakan sholat subuh di masjid. Tak mampan juga hadisnya, kita baca ayat Al-Qur'annya. Dan sebenarnya ini boleh imam-imam sering membaca ayat ini, surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dalilnya, dalam sabda, dalam kalamnya, innal qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang melaksanakan sholat subuh berjamaah kana mashhuda, akan disaksikan oleh para malaikat. Apa hebatnya, apa enaknya disaksikan para malaikat? Ingat ibunda yang dirahmati Allah, apabila malaikat telah menyaksikan ibadah kita, maka di setiap doa-doa kita itu akan dibawa malaikat kepada Allah. Terkaburlah segala doa-doa kita. Makanya ada emak-emak galau di perwiritan. Di salah satu perwiritan Tanjung Balai, macam mana nih Ustaz? Sambil menangis. Bahkan kabar terakhir Desember 2021 dipastikan tahun ini pun tidak akan terlaksana pelaksanaan haji. Tak ada haji, 2 tahun berturut-turut haji tidak akan terlaksana. Jadi dia kalau sudah mendaftar sekian tahun menanti, akhirnya tahun ini pun masuk daftarnya tapi tidak bisa berangkat haji. Walaupun kemudian ada iming-imingnya, imanlah yang harus bertanya apakah mau melaksanakannya atau tidak. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibundaku, orang tua yang dirahmati Allah, ingin pahala yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Bagaimana caranya? Melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, melaksanakan subuh berjamaah. Setelah melaksanakan subuh berjamaah, jangan dulu pulang sampai tibanya waktu syuruk, laksanakan 2 rakaat syuruk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya setara seperti haji dan umroh. Waktu saya di Medan ada Marelan namanya, ayahanda orang tua, memang orang tua. Saya tanya dia, Pak, kenapa setiap subuh Bapak pulang jam 7 pagi? Saya bilang, rupanya katanya saya mengamalkan sholat sunnah syuruk, sholat sunnah 2 rakaat sebelum terbit fajar. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Fadilahnya seperti mendapatkan haji dan umroh. Maka ibunda yang dirahmati Allah, sudah kita urai hukum laki-laki melaksanakan sholat di masjid. Itu ada yang mengatakan fardu ain wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, bisa mendelegasikan atau mewakili. Tapi untuk perempuan ada bab khusus tentang orang-orang yang diharuskan sholat berjemaah. Itu di dalam fikih Islam Mu'adilatuh Wahbah Az-Zuhaili disampaikan, apa hukum perempuan sholat berjemaah? Makruh. Agak sonang oma-oma. Apa hukum oma-oma atau anak perempuan sholat berjemaah? Makruh. Tapi diurai, disarah, siapa yang makruh itu? Makruh perempuan sholat berjemaah apabila, mohon maaf, apabila wanita tersebut berparas cantik. Kalau wanita yang berparas cantik melaksanakan sholat berjemaah di masjid akan menimbulkan fitnah. Yang kita tanya, wah ini cantik atau tidak? Wah jauh lebih cukup, wah kang, wah masih cantik atau tidak? Oh, kenalan pula macam wah. Tidak kita urai di situ, maka dalam bab berikutnya boleh perempuan melaksanakan sholat subuh berjemaah, sholat yang lainnya berjemaah, asalkan, kata Yusuf Qaradawi bunda. Apa kata Yusuf Qaradawi? 1, terjaga lisannya. 2, perempuan boleh melaksanakan sholat berjemaah di masjid. 2, tidak berhias atau bersonek. Yang ketiga, yang lebih ditekankan, perempuan tidak dianjurkan melaksanakan sholat berjemaah ke masjid. Yang ketiga, apabila memakai wangi-wangian atau parfum. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain, perempuan yang memakai parfum tujuannya untuk dicium yang bukan mahramnya selain suaminya, maka haram baginya memakai parfum tersebut. Artinya apa? Parfum yang
kita beli, parfum yang kita gunakan, yang kita beli atau yang kita gunakan, itu wajib dipakai untuk khusus kepada suami siapa, Bu? Laki orang? Tidak, suami kita sendiri. Kalau kemudian parfum atau wewangian yang kita pakai untuk suami yang lain, maka selama wewangian itu dicium sama lelaki-laki lain, selama itu pula lah malaikat melaknat perempuan-perempuan tersebut. Kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bismillahirrahmanirrahim, sampai jam 11 pada malam hari ini, harapan kita bersama tak banyak. Anak muda kayaknya tak ada yang dengarkan sama sekali. Inilah harapan saya nih di depan ini. Berapa orang ini, omak-omak kita ini, ya Allah mudahkan kaki omak-omakku ini melangkahkan kami ke masjid. Nomor satu, belum ada mengaminkan. Memang sunnahnya doa itu 3 kali. Ini Bu ya, disunnahkan berdoa itu diulang-ulang 3 kali. Doa apapun itu, misalkan Allah, yang sering saya bawa izin ayat, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Siapa yang enggak mau mati dalam keadaan husnul khotimah? Makanya kita tekankan 3 kali. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khotimah. Tak ada juga mungkin mengaminkan Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khotimah. Tak ada juga mengaminkan Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khotimah. Kita sudah selesai dengan 3 kali yang dianjurkan Nabi. Maka saya pun berdoa pada malam hari ini, berharap nanti ada pemandangan yang indah di sak paling belakang, seperti yang kami lihat di Medan sana. Ketika kami sudah keluar dari sholat maghrib, ada lingkaran-lingkaran kecil berwarna putih di sak belakang. Rindu kayaknya saya ini, mudah-mudahan terjadi di sini. Ada lingkaran-lingkaran kecil di sak belakang mama-mama itu. Ngapain Bu? Ngapain Bu? Bahasanya bahasa Ramadan, tapi sangat layak juga kita buat di luar Ramadan. Ngapain? Tadarus Al-Quran. Yang sering ke Medan ada namanya Masjid At-Tawabin, di depan Mandua Medan. Itu kalau kita pulang kuliah atau beraktivitas maghrib di Isya, itu ada lingkaran-lingkaran kecil. Lingkaran-lingkaran kecil. Kemarin saya wirid di salah satu perwiritan di Tanjung Nik, saya bilang, Bu, sia-sia perwiritan. Sia-sia perwiritan. Walaupun berapa tahun umur perwiritan itu, kalau dia juga yang berdoa, dia juga yang tahtim, dia juga yang membaca tahlil, sia-sia perwiritan itu. Tapi perwiritan itu akan mengandung keberkahan apabila perwiritan itu berganti-ganti petugasnya. Bagaimana bisa berganti-ganti petugasnya? Diajari dia dari maghrib ke Isya membaca Al-Quran. Diajari dia dari maghrib ke Isya membaca tahsin. Diajari dia dari maghrib ke Isya untuk membaguskan tahsin surah Yasinnya. Maka besar harapan kita, jangan sampai nganggur Masjid Nurul Jalali dari aktivitas perwiritan. Sedih saya baru dengar, sedih saya, ternyata hampir tak ada wirid bapak-bapak di Masjid Nurul Jalali. Dengan 2 tangan, ya kan Pak? Dengan 2 tangan. Kalau saya lagi memang bisa di sini saya hadir. Ini dapat pula bayar setiap malam Jumat ngaji, isi ceramah di Pantai sana. Insya Allah kita kosong-kosongkan nanti. Tapi dengan 2 tangan, saya selaku yang tinggal di sini, Bu, malam Jumat kirim suami ibu ke masjid untuk wirid. Cocok ayah anda, biar rame wirid. Cocok Bu. Cuma mengingatkan ibu. Iyo tidak, aku tidak. Atau dah memegang batu nak melempar. Bunda yang dirahmati Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwasanya pesan dari Mi'raj itu adalah masjid bukan hanya sekedar amaliyah sholat wajib saja, tetapi masjid itu lengkap dengan aktivitas-aktivitas masyarakat. Saya ulangi, masjid lengkap dengan aktivitas masyarakat. Itu makanya saya katakan, saya ajak nih anak-anak muda ini,
saya kosong itu malam Sabtu pekan ketiga. Kalau mereka ini ada waktu, kemarin ditelepon Farhat memang, tapi mereka minta malam Ahad. Malam Ahad itu saya sudah rutin di Masjid Saksi. Kalau mereka ini mau malam Sabtu pekan ketiga, insya Allah kita luangkan pembinaan remaja masjid di sini. Ibu-ibu pun tadi nenek saya bilang, pada menyuruh saya wirid yasin isi ceramah itu. Siap, siap, insya Allah. Kita tidak minta amdal, tapi isi. Tidak. Cocok Bu, saya tak ceramah ini. Saya sebagai orang yang tinggal di sini, istilahnya rapat kita pakai bling. Macam rapat kita di sini. Agar kemudian jangan menunggu Ramadan kita rame, tapi di bulan Sya'ban ini kita coba untuk menjadi pemakmur masjid. Karena tak ada alasan, ternyata ada di Medan persis di belakang rumah saya. Enak kali Bu, cemburu kita. Suaminya itu kepala dinas PU Sumatera Utara, istrinya ibu rumah tangga. Tapi asiknya suaminya itu, kalau memang tak ada aktivitas kantor, itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa lah kita terapkan. Asiknya dia itu, padahal orang kadis PU dia, kepala dinas. Kalau memang tak ada aktivitas kantor, segera dia pulang mengejar maghrib sama isya. Apalagi subuh. Apa yang dilakukan mereka? Untuk menambah keromantisan rumah tangga mereka yang usia mereka sudah hampir 50 ke atas. Katanya sama saya, biar tambah romantis Ustadz. Anda tahu pun Ustadz bisa menerapkan itu. Katanya maghrib isya subuh tuh bawa istri ke masjid katanya. Ibu ini cerita lagi, ku tengok mampir puncungnya dah tak sepuas. Caca Bu, maghrib isya subuh itu ada agenda romantisme antara suami istri. Ngapain? Bawa istrinya sholat tapi bukan alhamdulillah, innalillah bulan 2 kemarin beliau meninggal kena COVID-19. Dan naasnya ayahanda, istri dan anak-anak tak bisa melihat jenazahnya langsung dibawa ke Simalingkar Medan sana. Tak sempat jenazahnya disaksikan sama anak-anaknya. Diwasiatkan ayahnya lah kemarin sama saya, ngaji kamu nak ngaji sama Ustadz Agus, mudah-mudahan nanti bisa menjadi imam seperti yang saya bilang tadi. Ternyata aku boleh buat, saya berikhtiar sudah pulang kampung ke sini. Akhirnya anak-anaknya itu saya serahkan kepada guru ngaji yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wallahi di penutup acara kita ini, wallahi tak ada yang bisa menjamin kita ini sampai kapan, apakah kemudian sampai Ramadan ini atau tidak. Tapi kita menginginkan sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan terakhir, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dipanggil berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Saya ulang, kita akan dipanggil Allah, kita pasti akan dicabut nyawa kita, akan dipulangkan Allah keharibaannya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka Ibrahim An-Nakhai mengatakan, ulama Ibrahim An-Nakhai mengatakan, barang siapa yang di usia 40 tahun memiliki perangai tertentu, maka yakinlah perangai tersebut akan dibawanya sampai mati. Artinya apa? Kalau ada bapak dan ibu yang usianya sudah 40 tahun ke atas, tapi sudah rajin membaca Al-Quran, 40 tahun ke atas sudah rajin ke masjid, 40 tahun ke atas rajin menghafal Quran, 40 tahun ke atas rajin ikut majelis taklim, maka tak jauh-jauh nanti akhir kematiannya paling matinya seputaran dengan aktivitas-aktivitas itu, kata Ibrahim An-Nakhai. Tapi kalau kemudian sebaliknya, sudah 40 tahun masih tak mau berjilbab, sudah 40 tahun masih mau pakai celana pendek bapak-bapaknya, 40 tahun masih juga mentohok sampai jam 2 malam, takut awak mati dalam keadaan seperti itu. Makanya diwanti-wanti di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Bukan nanti Bu, itu doa untuk orang yang berada 40 tahun ke atas. Surah apa Bu? Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Itu diamalkan di setiap sholat. Kalau kemudian terlalu panjang, memang 3 baris itu kita baca doa salah satunya dari redaksi hadis Nabi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk hamba Allah yang telah dikaruniai umurnya 40 tahun ke atas. Satu, doanya di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Kalau tidak hafal, bisa dibaca setelah sholat secara langsung melihat mushaf atau Al-Quran. Kalau tidak mampu itu, maka baca salah satu dari hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keraguan, wal hazan, dari kesedihan, wa na'udzubika minal ajzi, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, wal kasal, dari kemalasan. Tak ada lagi orang yang usia 40 malas dalam melaksanakan sholat. Tak ada lagi orang yang berada usia 40 masih tampak lembaran-lembaran rambutnya. Tak ada lagi seharusnya orang yang berusia 40 tahun enggan untuk menutup auratnya. Kenapa? Itu puncak dari kehidupannya. Itu bonus dari kehidupannya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah jangan sampai ada kemalasan untuk orang yang berusaha atau berada di usia level 40 tahun. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Agar terhindar dari ujub dan bakhil atau pedang yang terakhir ini yang lebih penting. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dijauhkan Allah dari unsur-unsur banyak menghutang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segmen terakhir ayahanda, Bapak PKM, Bapak Kipling, orang tuaku, ibunda yang dirahmati Allah, tak ada yang lain. Permintaan kita adalah insya Allah salah satu pesan yang paling heroik dari pesan Isra dan Mi'raj adalah sebagaimana yang dibacakan sama Bapak Kipling tadi, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapakah orang yang celaka dalam sholatnya? Orang Islam yang mengaku sholat adalah perintah Allah tapi diingkarinya. Itu orang yang kafir secara nyata. Tapi tidak kafir seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat hanya dikarenakan faktor malasnya. Itu bedanya. Siapa yang dikatakan kafir? Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang kafir meninggalkan sholat itu adalah dia tahu sholat itu perintah Allah tapi diingkarinya, dia dihitung kafir. Tapi orang yang sholat, perintah sholat tapi dia tidak mau melaksanakan sholat, hanya faktor keengganan atau malasnya saja, maka dia wajib mengqadha sholat-sholat yang telah ditinggalkannya. Maka itu sedikit perbedaan antara orang yang sholat dalam versi kafirnya dengan orang yang sholat versi hanya sekedar mengganti-ganti sholatnya. Tapi orang yang sengaja meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur perjalanan, sakit atau yang lainnya, maka disegerakan diqadha. Apabila malam ini ada ibu-ibu yang tak sholat isya, ada bapak-bapak yang tak sholat isya, tapi secara sengaja ditinggalkannya faktor malasnya, maka jangan sampai tidur, disegerakan untuk mengganti atau mengqadha maghribnya tadi atau menuntaskan sholat isyanya tanpa qadhaan. Kalau kemudian secara sengaja tidur dalam keadaan meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik, lam nakum minal musallin, orang yang tidak sholat itu akan masuk ke dalam neraka sakor. Semoga Allah jaga orang tua, keluarga kita yang hadir di sini mudah melaksanakan perintah sholat. Saya izin, mudah-mudahan ayahanda, ibunda-ibunda kita ini nanti bisa menyemarakkan, memakmurkan Masjid Nurul Jalan. Jawabnya kalau buk mampu lihat muncul Nurul Jalan ya, insya Allah. Mohon maaf ayahanda kalau ada kesalahan saya, kalau memang kurang puas, tidak ada lucunya. Memang inilah versi yang bisa disampaikan dan disajikan. Mohon ampun kepada Allah. Semoga kemudian kita adalah orang-orang alladzi barakna haulah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, sudah sampai ke telinga kami bahwasanya malaikat maut itu 70 kali menatap kami. Sudah sampai ke telinga kami Allah bahwasanya 70 kali malaikat maut itu mengintai-intai kami, tinggal menanti instruksimu ya Allah. Kalau kemudian engkau katakan cabut, maka akan pulanglah kami dari dunia ini. Kalau kemudian sebelum tiba masa itu ya Allah, dengan aktivitas-aktivitas kami, berkahi umur kami ini ya Allah, sebagaimana janji dari ulama Imam Al-Ghazali, orang yang umurnya berkah adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepadamu. Maka jadikanlah kami ya Allah orang-orang senantiasa taat kepadamu. Yang di hadapan kami ini masjid, mudahkan langkah kami untuk memakmurkannya. Yang di telinga kami sering kami mendengarkan Al-Quran, mudahkan kami untuk membacanya. Yang di telinga kami sering didengarkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, mudahkanlah kami untuk mengucapkannya. Ya Allah, panggil kami dengan akhir yang husnul khotimah. Panggil kami dengan kepulangan yang baik, kepulangan yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan meninggalkan anak-anak kami dalam keadaan saleh dan salihah. Berkahi kami di tempat ini ya Allah, jauhilah segala bentuk keburukan-keburukan, kurangi dari perbuatan-perbuatan mahisyat dan mungkar di tempat ini ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang soleh yang senantiasa memakmurkan masjid ini dan rumahmu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.